Halo semua, aku Ananda Sabrina Yulastari, aku dari jurusan Pendidikan Ekonomi di Universitas Indraprasta PGRI. Di sini aku mau menjelaskan materi tentang emosi dan bahasa remaja dari mata kuliah perkembangan peserta didik. Sebenarnya apa sih emosi dan bahasa remaja? Pertama-tama aku mau menjelaskan dulu nih, apa sih pengertian dari masa remaja? Remaja berasal dari bahasa Latin yaitu adolescent yang artinya to grow atau to grow maturity. Adapun pengertian masa remaja menurut De Bruin mendefinisikan remaja sebagai periode pertumbuhan antara masa kanak-kanak dan dewasa. Selanjutnya ada pengertian masa remaja menurut Papalia dan Olds. Papalia dan Olds mendefinisikan remaja sebagai masa transisi perkembangan antara kanak-kanak dan dewasa. Masa remaja ini pada umumnya dimulai pada usia 12 atau 13 tahun, kemudian berakhir pada awal 20-an tahun. Secara umum, masa remaja dibagi menjadi dua bagian. Pertama, masa remaja awal, kedua, masa remaja akhir. Adapun tiga aktivitas tanda-tanda masa remaja awal. 1. Penemuan diri sendiri. Kedua, pertumbuhan pedoman kehidupan. Ketiga, memasukkan diri pada kegiatan kemasyarakatan. Pada masa ini ditandai oleh sifat-sifat negatif pada si remaja. Contohnya tidak tenang, kurang suka bekerja, dan pesimis. Masa remaja dikatakan sebagai puncak emosionalitas atau perkembangan emosi yang tinggi. Pertumbuhan fisik, terutama pada organ-organ seksual, mempengaruhi berkembangnya emosi atau perasaan baru yang belum dialami sebelumnya. Contohnya perasaan cinta dan keinginan untuk berkenalan lebih intim dengan lawan jenis. Adapun remaja yang dapat mengontrol emosinya sehingga emosinya tidak tercetus keluar dalam bentuk perkataan ataupun tindakan. Hal ini berkaitan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Ekman and Friesen yang dikenal dengan display rules, yaitu masking, modulation, dan simulation. Pada slide ini terdapat beberapa emosi pada masa remaja. Ada marah, cemas, takut, senang, dan juga sedih. Apa sih maksud dari ketiga display rules ini? Pertama ada masking, yaitu keadaan seseorang yang dapat menyembunyikan emosinya. Contohnya menutupi kesedihan, mengendalikan amarah, dan tidak menampakkan kebahagiaannya. Kedua, modulation. Keadaan seseorang yang tidak dapat meredam emosinya tetapi dapat mengurangi. Contohnya bersikap biasa aja jika keadaan jengkel dan bersikap cuek. Ketiga, simulation, yaitu keadaan seseorang yang tidak mengalami emosi tetapi seolah-olah mengalami emosi. Contohnya, sering memberontak, meledakkan amarahnya, egois, dan bertindak kasar. Dalam buku berjudul Discovering Psychology, karya Don Hockenbury dan Sandra E. Hockenbury, dijelaskan bahwa emosi adalah kondisi psikologi yang kompleks dan mencakup tiga komponen yang berbeda, yaitu pengalaman subjektif, respon fisiologis, dan respon ekspresif. Pengalaman subjektif mempengaruhi emosi kita dengan cara mengacu pada bagaimana suatu hal yang membuat kita sedih belum tentu membuat orang lain sedih. Kemudian respon fisiologis mengacu pada bagaimana kondisi fisik atau tubuh kita bisa menjadi petunjuk akan emosi pada diri kita sendiri. Terakhir, respon ekspresif. Respon ekspresif mengacu pada perilaku atau ekspresi kita ketika merasakan suatu emosional. Ciri-ciri perkembangan emosi pada remaja. 1. Cenderung bersikap pemurung. 2. Ledak-ledakan kemarahan sering terjadi. 3. Ketegangan psikologis, ketidakstabilan biologis, kelelahan, pola makan yang tidak tepat, dan tidur yang tidak cukup. 4. Cenderung berperilaku tidak toleran terhadap orang lain dengan membenarkan pendapatnya sendiri. Bentuk-bentuk emosi pada masa remaja. Masa remaja adalah masa bergejolaknya bermacam-macam perasaan yang kadang bertentangan antara yang satu dengan yang lainnya. Ada berbagai macam bentuk dari emosi yang biasa terjadi pada masa remaja. Ada amarah, kesedihan, takut, kenikmatan, cinta, terkejut, malu, dan jengkel. Berikut contoh-contoh dari ke-8 emosi pada masa remaja. Selanjutnya kita memasuki pembahasan mengenai bahasa. Adapun beberapa materi yang akan saya jelaskan yaitu pengertian bahasa, karakteristik perkembangan bahasa pada masa remaja,
dan faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa. Pengertian perkembangan bahasa. Bahasa merupakan alat komunikasi bagi manusia. Penggunaan bahasa menjadi efektif sejak seorang individu perlu berkomunikasi dengan orang lain. Perkembangan bahasa dipengaruhi oleh lingkungan, karena pada dasarnya bahasa merupakan hasil belajar dari lingkungan. Tanpa bahasa, seseorang tidak akan dapat menyampaikan sesuatu kepada orang lain. Karakteristik perkembangan bahasa pada masa remaja. Bahasa remaja adalah bahasa yang telah berkembang. Bahasa ini telah banyak belajar dari lingkungan. Oleh karena itu, bahasa remaja terbentuk dari kondisi lingkungan. Lingkungan remaja mencakup lingkungan keluarga, masyarakat, pergaulan teman sebaya, dan lingkungan sekolah. Dalam berkomunikasi sehari-hari dengan sesama sebayanya, remaja seringkali menggunakan bahasa spesifik yang kita kenal dengan bahasa gaul. Faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa. 1. Usia anak. Manusia bertambah umur akan semakin matang pertumbuhan fisiknya, bertambahnya pengalaman, dan meningkatnya kebutuhan. Bahasa seseorang akan berkembang sejalan dengan pertambahan pengalaman dan kebutuhannya. Kedua, kondisi lingkungan. Lingkungan tempat anak tumbuh dan berkembang memberi andil cukup besar dalam berbahasa. Perkembangan bahasa di lingkungan perkotaan akan berbeda dengan di lingkungan pedesaan. Ketiga, kecerdasan anak. Ketepatan meniru, memproduksi perbendaharaan kata-kata yang diingat, kemampuan menyusun kalimat dengan baik dan memahami atau menangkap maksud suatu pernyataan fisik lain, amat dipengaruhi oleh kerja pikir atau kecerdasan seorang anak. Keempat, kondisi fisik. Kondisi fisik di sini yang dimaksud adalah kesehatan anak. Seseorang yang cacat atau yang terganggu kemampuannya untuk berkomunikasi seperti bisu, tuli, gagap, dan organ suara tidak sempurna akan mengganggu perkembangan dalam berbahasa. Sekian yang dapat saya jelaskan mengenai materi emosi dan bahasa remaja dari mata perkuliahan perkembangan peserta didik. Mohon maaf bila ada kekurangan dan salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.